Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 181. Saya punya permintaan. Karena kapten kita tidak bisa hidup lagi, aku akan membiarkanmu dikuburkan bersamanya. Guo Jian, apa yang sedang dilakukan orang-orangmu? Suara Mang Dede berdering. Mang, sekretaris Mang Dede, dia tidak akan membantu menyelamatkan orang. Gojian menangis memikirkan Zego yang terluka di dalam. Ketika Mang Dede mendengar alasan ini, dia sedikit bingung. Bagaimanapun, Henry adalah seorang dokter, dan itu adalah pilihannya sendiri untuk menyelamatkan orang atau tidak. Melihat Maryam di sampingku, aku teringat bahwa Maryamlah yang terakhir kali membuka mulutnya untuk mengobati penyakit itu. Dia segera berkata kepada Maryam, "Direktur Maryam, tolong bantu koordinasikan masalah ini." Maryam melihat para prajurit menjadi bersemangat sekarang, dan dia sangat ketakutan hingga dia hampir berteriak. Sedangkan untuk pasien yang mereka sebutkan, meski tidak tahu apakah Henry bisa disembuhkan, ia tetap berharap Henry bisa mencobanya yang membawa kedamaian. Kamu baru saja setuju, kan? Maryam menjabat lengan Henry dan berkata. Manfaatnya? Henry bertanya dengan suara yang dalam. Memikirkan terakhir kali Henry memintanya untuk menyetujui suatu permintaan. Kali ini dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata langsung, "Apapun yang kamu inginkan baik-baik saja." Namun, begitu dia selesai berbicara, wajah Maryam memerah. Memikirkan hubungan antara dua orang, sepertinya tidak ada yang tersisa kecuali lapisan terakhir perpisahan. Bagaimanapun, jika pria ini tidak bersamaku, dia mungkin akan malu jika membicarakannya di masa depan. Dia tidak takut dengan langkah itu. Saya bertanya kepada mereka manfaat apa yang bisa mereka berikan kepada saya. Henry menunjukkan senyuman licik di wajahnya. Dia mencubit tulang rusuk Henry dengan tangannya. Pria sialan itu sengaja memanfaatkan dirinya sendiri. Semua orang sangat gembira ketika mendengar bahwa Henry menginginkan manfaat. Gojian bahkan memberi hormat militer kepada Henry dan berkata, "Saya minta maaf sekarang, maafkan saya. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita lihat apakah bisa disembuhkan dulu." Setelah Henry selesai berbicara, dia memberi isyarat agar mereka menemui pasien. Gojian dengan cepat memimpin dan segera tiba di ruang gawat darurat. Henry melihat sekelompok dokter berdiri di dalam, dan perawat sedang sibuk. Seorang pasien yang wajahnya tidak terlihat jelas sedang berbaring di tempat tidur, dengan punggung terbuka ke udara luka tembak. Ketika dokter melihat seseorang masuk, dia ingin mengusir mereka. Tetapi ketika dia melihat Mang Dede dan yang lainnya, dia menahannya. "Hen, Dokter Ilahi Hen, silakan pergi ke sana dan lihat." Gojian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Henry melirik para dokter di dalam, melihat ekspresi mereka, dan berkata langsung, "Kalian semua, keluar." Apa? Para dokter di tempat kejadian tercengang ketika mendengar kalimat ini, dan menatap Henry dengan mata penuh amarah. Setelah diusir di depan sekretaris komite partai kota dan dekan, bagaimana saya masih bisa nongkrong di rumah sakit mulai sekarang? Aku memintamu untuk keluar. Apa kamu tidak mendengar? Henry tidak senang ketika mereka tidak bergerak.
jadi dia bertanya langsung. Saya, para dokter memandang Dekan Agus Kusuma. Agus Kusuma mengangguk, dan semua dokter memelototi Henry, mengingat penampilannya, dan berbalik untuk keluar. Henry melihat lukanya, lalu berjalan ke arah orang yang terluka, merasakan denyut nadinya, mengangguk, mengeluarkan pil dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam mulut pasien. Melihat Henry memberikan obat kepada pasien, semua orang menghela nafas lega dan merasa penuh harapan. Secara khusus, Mang Dede dan Wang bahkan lebih bahagia setelah menyaksikan operasi Henry untuk menyelamatkan nyawa. Gojian hendak berbicara, tetapi Henry melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang keluar. Semua orang mengangguk dan meninggalkan ruang gawat darurat satu demi satu. Bagaimana kabarmu? Bisakah kamu menyelamatkanku? Saya tidak tahu apakah Gojian sedang cemas atau bersemangat. Tetapi tangan yang memegang lengan Henry seperti tang, sangat kuat. Henry tersenyum pahit, ini dia. Jika itu orang lain, lengannya akan terkilir kali ini. Saya bisa menyembuhkannya, kata Henry dengan pasti. Bagus, ayo kita obati secepatnya. Gojian bertepuk tangan dengan penuh semangat. Henry tidak berbicara atau bergerak. Teman kecil Henry, apakah Anda mengalami kesulitan, Tuan Wang? Sebagai seorang dokter, telah banyak berhubungan dengan semua jenis dokter dan mengetahui bahwa setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing, jadi dia bertanya. Prinsip saya dalam mengobati penyakit adalah tidak ada seorang pun yang dapat mencuri tanpa hasil, dan tidak ada pengobatan yang dapat dilakukan dengan sia-sia. Setelah Henry selesai berbicara, dia tersenyum tipis dan memandang semua orang. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Kami akan memberikannya. Atau jika tidak berhasil, kami dapat menyumbang secukupnya. Kalau soal uang, semua orang memandang Henry dengan tatapan rumit. Apakah dia benar-benar hanya punya uang di hatinya? Saya tidak ingin uang, Henry berkata dengan tenang. Semua orang tercengang dan memandang Henry, bertanya-tanya apa yang diinginkannya. Teman kecil Henry, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Jika kamu setuju, itu tidak akan menjadi masalah. Mang Dede mengangguk, sebagai orang tua, menghadapi orang paling lucu yang terbaring di ranjang rumah sakit. Jika saya bisa menukar topi resmi saya dengan kesehatannya, apalagi yang tidak bisa saya lakukan? Oke, saya punya permintaan. Semua orang diam dan tidak berbicara, menunggu dia menyampaikan permintaannya. Permintaan saya adalah meminta sekretaris Mang Dede untuk membantu mengoordinasikan masalah kualitas obat-obatan grup Kili kami. Sekarang telah ditentukan bahwa kecuali untuk batch itu, tidak ada masalah. Henry memandang Mang Dede dan berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Mariam di sampingnya mendengar Henry mengucapkan permintaan ini, dia langsung tergerak dan matanya sedikit kabur. Pria ini dapat diandalkan, terlalu dapat diandalkan, dan dia berhenti memikirkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Mata Mang Dede menyipit 2 kali. Dia tidak menyangka Henry akan mengajukan permintaan ini. Apakah kamu yakin? Dia tidak bisa dengan mudah menyetujui sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan ratusan juta keluarga. Meskipun dia tahu tentang resusitasi pasien yang meninggal oleh Henry di pagi hari,
Dia tidak percaya bahwa keberuntungan seperti itu selalu terjadi. Pertama-tama, saya bisa jamin itu. Kedua, Anda bisa meminta orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguji bat lain. Jika bisa digunakan, kita bisa menggunakannya. Jika tidak, kita bisa menghancurkannya sendiri. Kompensasi 1,2 miliar diterima. Oh, 1 miliar. Maka 200 juta adalah uang manfaat saya sendiri. Digunakan untuk membeli gadis penghangat tempat tidur Leni. Direktur Mariam, apakah Anda setuju? Mang Dede cukup puas dengan metode Henry dan mengkonfirmasi lagi kepada Mariam. Sekretaris Mang Dede, saya setuju. Jika memungkinkan, kelompok kami akan sangat berterima kasih dan pasti akan memastikan kualitasnya. Mariam mengangguk dengan tegas. Oke, saya menyetujui permintaan ini. Mang Dede berhenti mengomel. Gojian dan kedua tentara itu sangat gembira ketika mendengar bahwa kedua permintaan tersebut telah dipenuhi. Mereka memandang Henry dengan mata penuh harap, sangat berharap dia dapat segera dirawat. Namun, Henry tidak bergerak. Bagaimana sikapmu mengenai perlakuannya? Sikap apa? Semua orang bingung. Bab 182 panggilan tepat waktu. Dia tertembak di tulang belakang, dan ada banyak saraf yang terkait. Jika anestesi disuntikkan menurut pengobatan barat, hal itu dapat menyebabkan orang tersebut menjadi lumpuh atau cacat setelah operasi. Jika saya menggunakan metode bedah pengobatan tradisional Jawa, anestesi dapat terjadi, tidak diperlukan. Tetapi jika orang tersebut tidak dapat menahan diri, maka saya... Henry berhenti berbicara di tengah kalimat. Gojian tercengang ketika mendengar jawaban alternatif ini. Keluarga Liu hanyalah keturunan dari keluarga Liu dan belum menikah. Jika akibat seperti itu benar-benar terjadi, dapatkah lelaki tua itu menerima kenyataan ini di masa depan? Mang Dede tidak mengharapkan pilihan seperti itu. Dia memandang Tuan Wang mengangguk dan setuju dengan kata-kata Henry. Untuk sesaat, pemandangan itu hening dan menyedihkan. Gojian dan Zego, yang terluka di dalam, telah menjadi saudara yang baik sejak kecil. Jadi dia sangat gembira karena cederanya. Sekarang, dihadapkan pada pilihan seperti itu, Gojian, yang mengetahui situasi keluarganya, tercengang. Saat dia ragu-ragu, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat nomor ponselnya, wajah Gojian awalnya senang, dan kemudian sedikit gugup. Dokter Hen, kakek pasien telah menelepon. Tolong beritahu dia tentang kondisinya sebentar lagi. Dia sudah tua. Jadi mohon perhatikan kata-kata Anda. Setelah Gojian selesai menjelaskan, dia menjawab telepon. Telepon itu bebas genggam, dan segera setelah tersambung, saya mendengar suara cemas seorang lelaki tua datang dari dalam. Gojian, bagaimana kabar Zego? Ketika Gojian mendengar pertanyaan tersebut, dia menatap Henry dan berkata melalui mikrofon, "Kakek, dokter akan masuk untuk menyelamatkan. Bagaimana pendapat Anda tentang pendapat dokter?" "Baiklah, segera berikan ke dokter. Saya hanya ingin bertanya." Suara lelaki tua itu jelas terdengar cemas dan penuh hasrat. Gojian menyerahkan telepon kepada Henry dan mengangguk. "Dokter, bagaimana kondisi cucu saya?" Suara lelaki tua itu penuh kekhawatiran. Henry mengambil telepon dan berkata dengan kasar,
tidak terlalu bagus. Gojian menamparkan keningnya. Apakah dokter ini memiliki etika kedokteran? Orang lain di tempat itu merasa kepala mereka begitu besar dan lugas. Ada keheningan di ujung lain telepon. Setelah sekian lama, lelaki tua itu mengucapkan "Oh" dengan lemah. Kalau mau sehat harus tanpa anestesi. Saya pakai jarum perak untuk menutup titik akupuntur untuk operasi. Tapi saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Anestesi, saya dijamin 100% untuk menyelamatkannya. Henry mendengar jawaban pihak lain dan segera menceritakan situasi sebenarnya. Orang tua di sana berterus terang. Ketika dia mendengar dua pilihan ini, dia langsung berkata, yang pertama, tanpa anestesi, hidup atau mati. Oke, kamu sangat pintar. Awalnya, saya hanya yakin 50%, tapi sekarang saya yakin 90%. Setelah Henry selesai berbicara, dia menyerahkan telepon langsung ke Gojian. Orang tua di seberang sana tampak sangat senang dan terus berkata, "Oke, oke." Henry tidak lagi peduli. Dia melirik Dekan Agus Kusuma dan berkata, "Bawakan es batu ke sini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju ruang gawat darurat. Henry tidak berbohong. Jika lelaki tua itu tidak membuat keputusan, dia hanya dapat memilih rencana perawatan berdasarkan situasi pembedahan yang akan mengalihkan perhatiannya dan memengaruhi pengambilan keputusannya. Kini, anggota keluarga telah memilih metode yang mereka anggap paling ideal tetapi juga paling berbahaya, dan mereka merasa tenang tanpa khawatir dengan operasi. Mereka akan lebih percaya diri. Henry masuk ke ruang gawat darurat, di mana Zego masih tidak sadarkan diri. Untuk keadaan ini, menurutnya itu bukanlah metode pengobatan terbaik. Dia mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya langsung ke titik sangsing, aula suci tubuh manusia. Kekuatan internal sedikit disuntikkan, dan Zego yang koma perlahan terbangun. Begitu saya bangun, saya merasakan sakit yang hebat dan ingin bergerak. Jangan bergerak. Zego melihat warna putih di sekelilingnya dan langsung mengerti. Saya akan melakukan operasi pengangkatan peluru untuk Anda sekarang. Karena peluru mengenai sela-sela sendi tulang belakang, banyak saraf yang bersilangan. Agar Anda bisa berjalan seumur hidup, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Anestesi, saya akan menggunakan es untuk membekukan mati rasa dan menggunakan jarum perak untuk membantu. Anda dapat mengurangi rasa sakitnya, tetapi masih akan sangat menyakitkan. Bisakah Anda bertahan? Henry memandang Zego di ranjang rumah sakit dan berkata tanpa simpati. Ya, ketika Zego mendengar ini, dia menjawab dengan sederhana, tetapi suara rasa sakitnya tidak cukup keras. Ya, kakekmu juga membuat pilihan ini. Dalam hal ini, selama kamu bisa bekerja sama dan bertahan, aku jamin kamu bisa bertahan dan hidup sehat. Ketika Zego mendengar bahwa kakeknya juga membuat pilihan ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi kekuatan. Ayolah. Saat ini, seember besar es batu masuk. Saudaraku, kamu tidak perlu takut. Ini hanya operasi kecil untuk mengeluarkan peluru. Saudaraku. Meskipun hanya ada dua kata, pikiran Zego berulang kali.
Kali ini dia keluar untuk menjalankan misi dan membawa lebih dari selusin rekan bersamanya terluka parah dan masih hidup. Mendengar keduanya saat dia membaca kata tersebut, dia merasa sedih pada awalnya, dan kemudian terbakar oleh keinginan yang membara untuk bertahan hidup dan membalas dendam. Dia tidak punya pilihan, dan dia tidak ragu-ragu. Henry merasakan perubahan pada Zego dengan sangat jelas. Dia tidak hanya sangat mengagumi prajurit ini, tetapi dia juga sangat percaya diri dengan perlakuan ini. Keinginan untuk bertahan hidup adalah dukungan untuk kelahiran kembali. Mari kita mulai, oke? Zego santai dan berkata dengan wajar. Jika kamu memang tidak bisa bertahan untuk sementara waktu, kamu bisa membayangkan di hadapanmu ada kecantikan yang seksi dan mempesona, kecantikan yang cantik, dia sedang menunggu penyelamatanmu. Jika kamu menyerah, hal yang sama juga menunggu, kata Henry sambil menaruh es batu di tubuh Zego. Ketika Zego mendengar suara Henry, dia sepertinya benar-benar memasuki fantasi. Keindahan benar-benar muncul di hadapannya. Tetapi dia tahu keindahan ini, hatinya dipenuhi dengan cinta dan keinginan yang seharusnya dimiliki seorang pria, dan pikirannya mengikutinya tanpa sadar pergi. Henry pertama kali mengangkat tangannya dan dengan cepat menggerakkan jari-jarinya untuk menutup beberapa titik akupuntur penting di tubuh Zego. Kemudian, 9 jarum perak dengan ketebalan berbeda muncul di telapak tangan kanan, masing-masing berdiri di telapak tangan ke bawah. Ujung jarum bersinar terang. Jika orang lain melihatnya, mereka akan terkejut terbalik. Henry melambaikan tangan kanannya, dan 9 jarum perak dimasukkan ke dalam 9 titik akupuntur yang berbeda. Jika ada orang yang mengetahui akupuntur ada di sini saat ini, mereka akan mengenali bahwa ini adalah metode akupuntur aliran Ziwu. Tetapi cara Henry menggunakannya adalah lebih istimewa. Zego sepertinya tidak merasakan apa-apa ketika 9 jarum memasuki tubuhnya. Meskipun matanya terbuka, dia tidak dapat merasakan apapun. Henry memegang pisau di tangannya yang panjangnya sekitar 10 cm. Dengan gagang sekitar 8 cm dan panjang bilah sekitar 2 cm. Pisau ini juga merupakan senjata bekas miliknya. Jika ada yang melihatnya, pisau ini baik-baik saja, maka aku tidak akan pernah memprovokasi dia lagi. Jika dia memprovokasi orang dan pisau seperti itu, bukankah dia ingin diperlakukan seperti banteng? Bersambung.